Hai, kembali lagi di Fun Science bersama Miss Uli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan tentang alat optik. Yuk kita simak sama-sama. Kenapa kita bisa melihat benda di siang hari dan tidak bisa melihat di malam hari? Yuk kita bahas. Kita dapat melihat di siang hari karena adanya cahaya matahari yang memberikan cahaya tampak yang dapat diterima oleh mata kita. Nah, cahaya ini memantul dari objek dan masuk ke dalam mata kita, memungkinkan kita untuk melihat objek tersebut. Nah, jika di malam hari tanpa adanya cahaya matahari atau sumber cahaya lain, tidak ada cahaya yang dipantulkan dari objek ke mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, sumber cahaya dibutuhkan oleh mata kita sehingga dapat memantulkan suatu bayangan yang dapat diterima oleh mata kita. Kemudian, mengapa ada baju yang berwarna hijau atau baju yang berwarna merah ya? Warna suatu benda tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Nah, baju warna hijau misalnya memantulkan cahaya dengan panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Sedangkan baju warna merah memantulkan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang, misalnya sekitar 600 sampai 700 nanometer. Nah, perbedaan ini panjang gelombang menyebabkan benda tersebut tampak dengan warna yang berbeda di mata kita. Jadi ada pengaruh dari panjang gelombang sehingga bisa menghasilkan suatu warna pada apa yang kita lihat. Nah, kira-kira mengapa ada orang yang tidak bisa mengenali warna hijau atau membedakan warna ungu dan biru? Kemampuan untuk membedakan warna sangat bergantung pada fungsi indera penglihatan kita, khususnya pada sel-sel fotoreseptor di retina yang disebut dengan kerucut. Nah, setiap jenis kerucut sensitif terhadap panjang gelombang cahaya tertentu, misalnya warna merah, hijau, dan biru. Nah, jika seseorang mengalami gangguan pada salah satu jenis kerucut, seperti dalam kasus buta warna, maka kemungkinan kesulitan mengenali warna tertentu atau membedakan warna yang sangat mirip, seperti hijau, merah, ungu, dan biru. Seperti yang kamu sebutkan, cahaya memiliki tambah panjang gelombang antara 380 nanometer untuk warna ungu hingga 700 nanometer untuk warna merah. Nah, warna-warna yang kita lihat ini berasal dari panjang gelombang tertentu yang dipantulkan atau diserap sekitar 500 nanometer yang kemudian dipantulkan kembali ke mata kita. Jadi, semua fenomena ini berkaitan erat dengan cahaya, panjang gelombang, dan bagaimana mata kita memproses informasi tersebut. Adanya gangguan dalam proses ini seperti gangguan penglihatan warna dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membedakan warna tersebut. Selain dari gelombang cahaya yang memantul ke mata kita, kita juga perlu memahami mata itu sendiri. Karena tanpa mata yang sehat, kita juga tidak dapat melihat benda-benda dengan berbagai warna di sekitar kita. Sekarang kita simak fungsi-fungsi dari bagian mata. Nah, bagian terluar dari mata adalah lensa mata. Nah, lensa mata ini berfungsi buat apa? Buat mengatur, menebal, dan menipis tergantung posisi benda yang dapat dilihat. Nah, kemudian cahaya akan melewati kornea dan meneruskannya ke bagian dalam. Nah, kornea ini berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Setelah kornea ada yang namanya pupil. Nah, pupil ini lingkaran lubang hitam yang berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Jadi nanti cahaya sangat banyak atau terang, maka pupil ini akan menyempit. Nah, jika cahaya sangat sedikit atau kurang, maka pupil ini akan melebar. Setelah pupil ada yang namanya iris. Iris ini berfungsi mengatur lebar dan sempitnya lubang pupil. Jadi nanti jika cahaya masuk sangat banyak, maka iris akan mengecilkan lubang pupil. Namun jika cahaya yang masuk sangat sedikit, maka iris akan membesarkan lubang pupil. Nah, iris juga akan memberikan warna pada bagian mata seperti coklat, biru, hijau, dan hitam. Nah, kemudian di dalam mata ada yang namanya otot akomodasi atau otosilia. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur tingkat kecembungan tebal atau tipisnya lensa mata agar bayangan benda tepat jatuh pada retina. Nah, selain itu kita lihat ya, ada yang namanya saraf optik atau bagian yang meneruskan informasi bayangan pada benda yang ditangkap oleh retina ke bagian otak. Nah, jika bagian ini rusak, maka kemampuannya juga melihat menjadi hilang atau disebut dengan buta. Jadi, saraf optik itu sangat penting untuk meneruskan informasi dari retina ke bagian otak.
Nah, itulah bagaimana cara proses bagaimana manusia dapat melihat ya ketika retina sudah menyampaikan suatu cahaya dan bayangan yang akan disampaikan ke bagian otak sehingga kita dapat melihat. Nah, untuk itu masih banyak sekali bagian-bagian mata dan struktur dan fungsinya dapat dilihat di part selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat fungsi-fungsi bagian mata sebagai berikut. Sekarang kita perhatikan bagaimana cahaya masuk ke dalam mata. Nah, cahaya akan melewati lensa kemudian akan membentuk bayangan yang jatuh tepat pada retina. Nah, jadi retina ini merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari ataupun saraf penerima rangsang sinar seperti fotoreseptor. Nah, retina ini terdiri atas dua macam saraf. Yang tadi tuh ya, yang pertama adalah sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Jadi sel kerucut ini menjadikan kamu dapat melihat berbagai warna. Nah, sel batang ini akan menunjukkan responnya ketika berada di tempat yang redup. Nah, jadi cacat atau kekurangan pada sel kerucut berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam membedakan warna atau dikenal sebagai buta warna. Nah, sekarang kita lihat macam-macam cacat pada mata ya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu miopi atau rabun jauh. Miopi atau rabun jauh adalah kondisi penglihatan di mana seseorang itu kesulitan melihat objek yang jauh. Meskipun objeknya dekat bisa terlihat jelas. Nah, hal ini terjadi karena cahaya yang masuk ke mata itu tidak terfokus dengan benar di retina. Nah, biasanya karena bola mata terlalu panjang atau korneanya itu terlalu melengkung. Jadi akibatnya adalah bayangan objek jatuh di depan retina, bukan tepat di atasnya. Nah, yang kedua ada hipermetropia atau rabun dekat. Jadi kondisi penglihatan di mana seseorang itu kesulitan melihat objek yang dekat. Nah, jadi meskipun objeknya jauh bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini terjadi karena bola mata terlalu pendek atau korneanya itu terlalu datar. Sehingga cahaya yang masuk itu terfokus di belakang retina, bukan tepat di atasnya. Jadi akibatnya objek dekat menjadi kabur. Nah, yang ketiga ada yang namanya presbiopi atau mata tua. Jadi kondisi yang sering terjadi seiring bertambah usia, di mana lensa matanya itu kehilangan elastisitasnya dan sulit untuk memfokuskan objek yang dekat. Nah, hal ini menyebabkan kesulitan dalam membaca atau melihat benda-benda yang dekat. Meskipun penglihatan jauh tetap normal, tapi kondisi ini biasanya memulai terjadi setelah usia 40 tahun ke atas. Nah, yang terakhir ada yang namanya astigmatisme atau mata silindris. Nah, adalah kondisi di mana bentuk korneanya itu atau lensa matanya tidak sempurna, melainkan lebih berbentuk elips atau oval. Nah, hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus dengan baik, sehingga penglihatan menjadi kabur atau terdistorsi, baik untuk objek dekat ataupun objek jauh. Penderita ini biasanya ketika menggaris suatu garis lurus, dia tidak akan tampak seperti lurus, melainkan dia akan melenceng karena diakibatkan matanya penglihatannya kabur atau terdistorsi. Mata manusia memiliki keterbatasan untuk melihat kemaslahatan kehidupannya, maka manusia ini menciptakan alat-alat membantu seperti kamera. Kamera memiliki bagian dan fungsi tertentu, misalnya aperture yaitu berfungsi sebagai lubang cahaya, kemudian ada shutter sebagai pembuka dan penutup aperture, kemudian ada yang namanya diafragma berfungsi sebagai pengatur cahaya, kemudian ada yang namanya lensa cembung berfungsi untuk memfokuskan bayangan, dan yang terakhir ada yang namanya film atau berfungsi sebagai layar penangkap bayangan. Kamera bekerja sebagai alat optik dengan cara menangkap cahaya dari objek yang diinginkan seperti di foto dan mengarahkannya ke sensor atau film. Cahaya masuk melalui lensa yang fokus pada objek. Lensa tersebut mengubah cahaya menjadi gambar yang berbalik. Kemudian gambar tersebut diproyeksikan ke sensor atau film. Nah, pengaturan seperti aperture
pembukaan lensa, dan shutter sebagai speed pengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan seberapa dalam cahaya tersebut diterima untuk menghasilkan gambar yang terang dan tajam. Nah, sehingga kamera ini dapat menghasilkan yaitu maya berbalik dan diperkecil. Jadi bayangannya seperti itu ya. Alat optik selanjutnya yaitu suryakanta atau loupe. Nah, jadi loupe atau suryakanta ini bekerja sebagai alat optik dengan menggunakan lensa cembung untuk memperbesar suatu objek yang dilihat. Nah, ketika objek ditempatkan di dekat lensa, maka cahaya yang datang ke lensa dibelokkan sehingga membentuk gambar yang lebih besar dan lebih jelas di depan mata pengamat. Lensa cembung memperbesar gambar dengan cara membuat cahaya yang masuk ke dalam mata lebih terfokus, sehingga objek yang tampak kecil bisa dilihat menjadi lebih detail atau lebih besar. Teleskop atau teropong biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Nah, teropong bintang ini umumnya berbentuk pipa panjang yang di kedua ujungnya terdapat lensa objektif dan okuler. Tadi fungsinya ya untuk memperbesar dan melihat cahayanya sehingga menjadi lebih detail ya, walaupun jarak yang dibutuhkannya itu sangat tinggi atau sangat jauh. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari bab kita kali ini yang terakhir, yaitu namanya alat optik. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Boleh kalian ketika masih belum paham boleh tanya-tanya di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.